Alam tidak hanya menyuguhkan keindahan saja untuk manusia, tetapi lebih daripada itu, alam memberikan kebermanfaatan untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, salah satunya adalah air ya teman-teman. Kali ini Mama Mia akan mengajak kalian untuk menikmati wisata air masih di kawasan Kalimantan Selatan, tepatnya di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yuk kita ikuti liputannya. Wisata air panas yang berada di Desa Tanuhi ini merupakan wisata air yang berasal dari pegunungan ya teman-teman. Nah, di sini tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal saja, tetapi di sana banyak sekali pengunjung yang berasal dari luar. Baiklah, nanti saya akan wawancara dengan salah satu pengelola dari tempat wisata air panas Tanuhi ini. Halo Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari Mama Mia Channel. Di sini saya bermaksud untuk ngobrol-ngobrol ya sedikit dengan Bapak tentang lokasi wisata yang ada di Tanuhi ini. Bisa mengganggu waktu sebentar Pak ya? Pertama saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Pak Wahyu. Saya pengawas pariwisataan di Hulu Sungai Selatan, terutama di KSPN Loksado. Terus ini namanya daerah Tanuhi kalau di sini. Wisata air panas Tanuhi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentunya semuanya kita penasaran Pak ya. Sebenarnya sumber mata air panas yang ada di tempat ini berasal dari pegunungan atau dari mana sebenarnya Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Sumber air panas memang dari pegunungan yang ada batu kapurnya. Di sana ada kolam mata air panasnya, lalu kami alirkan ke kolam besar di bawah untuk dikunjungi wisatawan. Sepertinya tidak hanya kolam air panas saja ya Pak ya yang ada di sini, terlihat ada beberapa kolam renang. Apakah di situ juga terisi dengan air panas itu Pak? Air tawar aja Bu. Untuk sementara tidak kami buka karena kami belum punya cairan sejenis disinfektannya untuk menetralisir pencegahan COVID ya COVID. Makanya kami tidak membuka air panasnya, air dingin. Sepertinya di sini tidak ada bau belerang Pak ya? Apakah air panas ini mengandung? Air panas mengandung belerang. Kalau dialirkan yang sudah dialirkan ke bawah agak kurang. Yang masih bau belerang itu di sumbernya, sumber awal. Kampung mata airnya ada di sana di atas. Ya. Di sana yang masih ada bau belerangnya. Berarti sumber mata air belerang ini tidak jauh ya Pak yang ada di sini dari lokasi pemandian air panas ini? Dari sumber mata air perkiraan 50 meter. Oh, seperti kurang itu. Lebih 50 meter dari penampung mata air ke kolam. Seperti yang kita lihat yang di kolam utama itu kan ada semacam limbah air Pak ya yang sudah terbuang dari kolam utama yang sudah dipakai oleh masyarakat untuk berendam. Nah, ini bagaimana untuk pengolahan selanjutnya? Apakah airnya ditampung di suatu tempat ataupun di dalam? Airnya ada pembuangannya, ada pembuangan cuman di atas juga pembuangnya. Kalau sudah penuh dia keluar terus ya. Oh, seperti itu ya. Karena airnya mengalir terus, nggak ditutup. Jadi tidak difungsikan lagi ya Pak ya, karena mungkin debit airnya nggak difungsikan lagi, langsung keluar. Untuk retribusi wisatawan masuk ke tempat ini berapa Pak? Tarif yang harus dibayar? Untuk pertama masuk kawasan yang ada di sebelum masuk daerah Tanuhi ada retribusinya di sana satu orang 25.000. Itu yang dikelola oleh Desporapar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
Terus untuk masuk ke daerah air panas Tanuhi, kami adakan retribusi 5.000 per orang. Per orang gitu ya Pak? Ya. Tempat ini dibuka untuk hari-hari tertentu atau setiap hari? Buka tiap hari Bu. Tiap hari Pak ya? Ini. Nah, untuk pengunjung di tempat ini biasanya dikunjungi masyarakat lokal ataupun masyarakat dari luar daerah yang biasa Bapak pantau ya? Banyak dari, pertama dari Kalteng yang banyak. Gitu ya. Kadang ada juga yang dari luar Kalimantan, cuman kita kurang ada datanya lah kalau yang dari luar Kalimantan. Seperti itu ya. Rata-rata pengunjung tempat ini kisaran berapa Pak per harinya? Per harinya kalau normal kayak gini, kalau lagi weekend ada 500-an. Ya? Oh, banyak sekali ya. Berwisata di musim pandemi ini kan sangat rawan Pak ya. Bagaimana penerapan tempat wisata ini dalam Ya, kami ada menggunakan banner-banner untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Terus kita menyediakan tempat cuci tangan, dan sekali kami himbau menggunakan pengeras suara untuk kepada pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tuh. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya dengan Bapak. Nah, yang terakhir ini Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap wisatawan yang akan mengunjungi tempat pemandian air panas ini? Untuk masyarakat yang berkunjung ke sini, yang sudah berkunjung ke sini, mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan adanya air panas yang tidak terdapat di mungkin di daerah lain ya, kecuali Barabay ya, Barabay ada. Sebagai alternatif pengobatan juga Pak ya? Iya, kan sebagai alternatif untuk pengobatan air panas ini. Tapi kami mohon maaf tidak menyediakan kolam air dingin. Kami ada menyediakan tempat ganti pakaian, kursi umumnya juga ada untuk kepuasan para wisatawan di objek wisata air panas Tanuhi. Pengosongan di beberapa kolam renang yang seperti Anda lihat saat ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata dalam memutus penyebaran COVID-19, dan tentunya ini adalah kewajiban kita bersama untuk menanggulangi penyebaran virus yang sedang beredar luas secara global ini. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke tempat ini, ada beberapa buah tangan yang bisa kalian bawa untuk keluarga di rumah, yakni salah satunya adalah buah yang berasal dari hutan Kalimantan Selatan ya, yang diyakini oleh warga setempat sebagai buah yang memiliki fungsi ataupun khasiatnya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah buah ulin dengan tekstur yang kasar dan berat. Ini diyakini oleh masyarakat sebagai minyak rambut ya, ataupun minyak penangkal uban. Kemudian yang kedua ada yang namanya buah limpasu. Buah limpasu ini digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bedak basah ya, yang diambil saripatinya kemudian dibalurkan layaknya seperti masker. Kemudian yang ketiga adalah buah kumanjing. Tekstur permukaan buah ini sangat lembut ya, kemudian dengan warna kekuning-kuningan. Ketika buah ini masak, ini berasa asam ya teman-teman, dan digunakan oleh masyarakat setempat sebagai campuran dalam mengolah ikan karena rasanya mirip dengan asam untuk mengawetkan ikan dan untuk sambal dan sebagainya. Nah, itu tadi oleh-oleh yang dapat kalian bawa ketika berkunjung atau berwisata ke air panas Tanuhi yang berada di Lok Sado. Nah, bagaimana? Apakah Anda berniat berwisata di pemandian air panas, tepatnya di Tanuhi ini? Kami tunggu kedatangan kalian. Dari Mama Mia Channel melaporkan dari Lok Sado. Sampai jumpa.